Kedengaran ya? Ya, jelas, jelas. Jelas. Oke. Saya ini deg-degan banget ini. Baru pertama kali ketemu Pak Bambang sama Pak Unim ini. Saudara, kira-kira bagaimana jadinya kalau Dr. Bambang Nursena dan Profesor Mun Insiri dipertemukan dalam ruang dialog lintas agama? Tentu saja, para host itu bisa saja gemetaran sebagaimana yang saya hadirkan cuplikan videonya di awal karena mereka tidak habis pikir mereka bisa mempertemukan kedua ahli sejarah agama ini dalam dialog lintas agama yang akan memberikan edukasi bagi kita semua tentang langkah-langkah strategis yang bisa dibangun dalam menjembatani hubungan lintas agama di Indonesia yang nampaknya dari hari ke hari kian makin intoleran. Karena itu, saya hadirkan videonya untuk kita sekalian. Oke, terima kasih Kak Elif. Kedengaran ya? Ya, jelas, jelas. Jelas. Oke. Saya ini deg-degan banget ini. Baru pertama kali ketemu Pak Bambang sama Pak Unim ini. Baru pertama kali juga. Karena member baru, Pak. Saya dari 2018 juga. Saya ucapkan selamat datang juga sama Kang Ais dan Ko Anju juga selaku inisiator IBC. Ini kita perkenalan singkat juga ya sama pemateri bahwasanya kita sudah tahu beliau berdua Pak Munim ataupun Pak Bambang juga sejarawan dan juga penulis juga yang concern di bidang religius, teks kitab suci dan interfaith dialog gitu. Apa sih yang kita lakukan? Maksudnya apa sih yang bisa kita lakukan dari kaum intelektual ini? Langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan supaya hubungan lintas iman yang kita rindukan itu sehingga bisa terwujud. Kita persilakan Pak Bambang terlebih dahulu. Waktunya 30 menit ya Bang. Ya. Yang pertama-tama saya ingin sampaikan pentingnya atau mendesaknya dialog di kalangan anak-anak muda ini ya. Lebih-lebih sekarang kita semua ini kan prihatin dengan meningkatnya fundamentalisme dalam pemahaman agama, dan di Indonesia lebih parah lagi karena itu menjadi tunggangan politik yang sekarang kalau isu yang paling genit dan paling laris itu kan kalau kita menjual agama. Selain ada fenomena eh, eksploitasi orang pindah agama atau mualafisasi atau murtadisasi atau apa namanya lah. Tetapi itu menjadi isu yang paling genit yang coba lihat di dunia medsos. Kalau ada orang pindah agama itu rasanya seperti kita semua sudah masuk surga, dipindah dari neraka, kira-kira seperti itu. Nah, ini sebetulnya sebagai satu pilihan pribadi, saya kira itu bukan hal yang disesalkan. Tetapi menjadi masalah kalau itu ditarik ke ranah publik, lalu menggeser berita-berita lain atau komitmen kita kepada substansi dari iman atau agama itu sendiri. Saya membandingkan saudara-saudara, uh, ya paling tidak bagaimana kemudian saya menjadi sangat concern dengan studi dialog teologis ini. Saya waktu SMP itu gara-gara itu loh ada buku saku tentang pramuka itu. Itu kan apa sekarang masih ada saya nggak tahu itu. Di situ ada contoh puja Trisandia, doa Bapa kami untuk masing-masing agama, Al-Fatihah itu loh. Sebagai seorang yang non Muslim, yang Kristen, mulai diperkenalkan, oh ini doa Al-Fatihah bagi orang Muslim. Bagi orang Muslim mulai kenal namanya puja Trisandia dalam Hinduisme. Ini ditanamkan sejak remaja, sejak anak-anak. Dan itu ternyata dampaknya ketika orang sudah beranjak menjadi dewasa,
memori yang diingat pada waktu kecil itu sepertinya terus terngiang-ngiang sehingga orang kemudian ingin memahami agama orang lain itu bukan dari frame of reference yang dia warisi, baik itu dari guru agamanya, dari orang tuanya, sehingga kita bisa mengambil sikap yang distansial terhadap agama kita sendiri dan coba bahasa kerennya itu kita passing over dalam tradisi agama-agama orang lain. Sehingga ketika misalnya saya melihat pelajaran bahasa Indonesia misalnya, saya menjadi terkagum-kagum ketika seorang pujangga baru namanya Amir Hamzah. Untuk waktu itu menerjemahkan Bhagavad Gita Hindu full itu. Bayangkan, seorang muslim di tahun pujangga baru 1930-an itu menerjemahkan teks Bhagavad Gita Hindu tanpa ada rasa rasa canggung, asing, dan pada saat yang sama juga dia menerjemahkan salah satu dari buku suci perjanjian lama, namanya Kidung Agung, yang ditulis dalam terjemahan dia itu judulnya adalah Sirul Asar Sulaiman. Disitulah saya mulai kenal bagaimana seorang yang melintas batas dalam agamanya sendiri, dan juga Khairil Anwar. Ya, sekalipun bagi tafsir kebanyakan seorang muslim, Yesus itu tidak disalib misalnya, tetapi puisinya yang berjudul Isa kepada Nasrani sejati, itu bagi saya luar biasa. Dia bisa menghayati via dulurusa tanpa harus canggung bahwa masalah historisitas, masalah teologis kematian Isa itu belum sepakat bagi umat Islam. Dan itu bisa dia lewati dalam konteks mengambil langsung intisari substansi agama. Kalau menolak misalnya Yesus nggak disalib, tapi substansinya itu adalah berkorban dari bagi sesama. Pesan daripada penyaliban itu secara umum bisa dipahami seperti Sutasoma dalam Kakawin Sutasoma yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan orang lain. Nah, substansi yang seperti ini yang sebetulnya saya lihat dari karya Khairil Anwar atau para pujangga saat itu ya. Dan itu diajarkan, SMP itu diajarkan. Pada saat saya SMA, kemudian saya kuliah, buku itu masih saya simpan dan saya mendapatkan naskah tulisan langsung dari Amir Hamzah maupun Khairil Anwar itu. Nah, contoh lain misalnya ketika saya membaca riwayat hidup Bung Karno. Bung Karno itu contoh seorang nasionalis yang passing over dalam berbagai macam tradisi keagamaan. Setahu saya orang Indonesia cuma ada dua itu, Gus Dur sama Bung Karno. Politisinya loh ya. Kalau agamawannya banyak lah. Tapi politisinya seperti itu. Dia bisa lancar mengutip Bhagavad Gita ketika menunjukkan nilai-nilai perjuangan. Dia bisa mengutip tentang khotbah di atas bukit, tentang nilai-nilai kemanusiaan. Dan dia melintas batas simbol-simbol keagamaan itu karena tujuan kemanusiaan yang sama. Ini yang menurut saya sekarang ini agak hilang. Bagaimana seorang agak hilang nih, tapi masih ada lah. Jangan terlalu pesimis. Ketika seorang mau calon jadi bupati atau jadi wali kota atau jadi gubernur atau jadi pemimpin, itu sepertinya kurang afdol kalau dia tidak mencari konstituen, sekalipun dia harus mengorbankan bukan kepedulian terhadap kemanusiaan, kepada kebersamaan agama-agama asal dapat mendulang suara. Dan itu yang sekarang banyak dimainkan oleh para politisi sekarang. Tapi kalau saya melihat ya bagaimana bukan saya selalu ke masa lalu, tidak, tapi artinya jangan-jangan generasi kita ini tidak lebih cerdas daripada generasi Soekarno-Hatta. Bu Fatma yang adalah anak seorang tokoh Muhammadiyah
bapaknya tidak keberatan ketika dia sekolah, di sekolahnya itu waktu ada sandiwara Natal dia memerankan sebagai Bunda Maria. Dan bagi saya ini luar biasa karena apa? Toh kalau misalnya seorang muslim tidak bisa memahami konsep Mariologi Katolik atau konsep Kristologi Kristiani, minimum kan Maryam itu dihormati di dalam Islam, dalam surat Maryam ya. Artinya apapun pemaknaan teologis yang diberikan, tetapi paling tidak Maryam adalah tetap Maryam, tokoh yang dihormati sekaligus bisa direfleksikan di dalam pemahaman teologis yang berbeda-beda. Nah, ini yang menurut saya bagaimana menghadirkan kembali suasana semacam ini sehingga hubungan antar agama atau lintas iman itu bukan sekedar seperti yang sekarang ini cenderung menjadikan orang non agama yang beda dengan kita itu sebagai objek dan subjek. Yang namanya dakwah itu kan seperti orang lain jadi objek dan kita subjeknya. Begitu juga misiologi atau misionari atau apa itu kan menjadikan orang lain jadi objek. Dan itu sebetulnya bukan menganggap manusia sesama sebagai teman sepeziarah di dalam praksis menuju kepada Tuhan. Nah, maka dari paradigma yang sifatnya dalam tanda kutip imperialisme doktriner ini, bagaimana kita harus melihatnya sebagai sesama peziarah dalam mencari Tuhan. Sehingga dari suasana polemik, suasana debat, suasana yang apologetik, sekalipun apologetika itu memang ada dalam setiap agama, tetapi itu bagaimana ditempatkan di dalam konteks kebersamaan dengan menghormati pihak yang berbeda. Inilah yang harus kita usahakan. Kemudian kita bisa agree and disagreement, kemudian how to understand, misunderstanding ketika orang lain menyalahpahami kita. Itu sebetulnya wilayah dialog, bukan wilayah perseteruan atau pertandingan agama. Saya kira itu semestinya anak-anak muda sudah mulai harus berpikir ke sana. Saya bersyukur munculnya komunitas kita ini paling tidak mendobrak dari kebuntuan komunikasi antar agama secara khusus yang paling sering bertengkar itu kan Islam Kristen. Karena sama-sama merasa diri sebagai utusan Tuhan dalam mengabarkan kebenaran imannya. Saya kira itu untuk konteks Konghucu, Hindu itu saya kira nggak terlalu seagresif Kristen dan Islam. Makanya kalau selama ini kita lebih banyak menekankan Islam Kristen, saya kira itu memang sudah selayaknya karena memang yang sering bertengkar itu adalah Islam dan Kristen. Terus yang terakhir, kita ini sekarang diberhadapkan dengan tantangan masa depan untuk Indonesia kita atau bahkan secara lebih luas adalah kemanusiaan kita ini. Jadi kalau kita sekarang ini salah melangkah, maka generasi yang lahir setelah ini pasti akan muncul generasi yang intoleran, yang bermental imperialisme doktriner, yang memaksakan pendapat. Jadi menurut saya bagaimana orang-orang beragama itu menekan sedikitlah yang namanya nafsu-nafsu imperialisme itu untuk agama lain dan mulai mengembangkan dialog yang lebih masa depan menurut saya istilahnya itu. Tapi dialog model seperti apa? Saya juga bersyukur karena selama ini kita sudah berani merambah ke dialog teologis. Sebab kalau dialog itu kan dari tingkat yang paling sederhana, dialog karya, kita kerja bareng-bareng ya. Ya karena memang ya semua itu kebutuhan kita. Kalau salah satu kita tidak tangani tentu kita semua ya merasakan dampaknya. Itu sebetulnya dialog yang paling alami dan sederhana. Tetapi dengan dialog model seperti ini, hubungan yang sebelumnya baik
itu tiba-tiba bisa rusak ketika kita tidak siap menerima kehadiran orang lain, padahal secara alamiah sudah biasa. Betapa Ambon itu dengan hubungan Pela Gandong sudah ratusan tahun. Tapi begitu di kipas-kipasi dikit saja ada orang Kristen dipukul orang Islam atau orang Islam dipukul orang, padahal pukul memukul itu kan biasa orang Ambon itu. Tapi kemudian dijual, ada yang ngipasi. Enggak bisa dibayangkan, itu bisa jadi konflik berdarah-darah selama bertahun-tahun. Dan setelah saling membunuh sama-sama korban, baru kita sadar bahwa kemarin itu ternyata kita diadu domba. Tetapi agak berbeda dengan yang suasana di Jawa. Ini kenapa? Karena Jawa itu kan perbedaan agama, warisan keberagaman, itu tidak hanya terjadi antara satu marga dengan marga yang lain. Tapi dalam satu keluarga itu pun sebetulnya juga terjadi agama yang berbeda-beda. Terus itu yang pertama. Yang kedua, pola untuk menanggapi kepelbagian atau keberbedaan agama itu sudah lama kita selesaikan dengan dialog. Bukankah ungkapan Bhinneka Tunggal Ika Tandhana Dharma Mangrua itu konteks aslinya kan sebetulnya itu adalah hubungan Siwa Buddha. Kita pernah berdarah-darah mengalami konflik Hindu-Buddha ketika dinasti Sailendra dan Sriwijaya, Sailendra dan Sanjaya, satunya hijrah ke Sumatera, ya. Dan itu sebetulnya konflik agama yang sebetulnya secara lamat-lamat itu coba mau ditutup, tapi sebetulnya itu pernah terjadi. Tapi kemudian pada abad 10 mulai pada abad 89 mulai dibangun Prambanan, Borobudur, yang itu sesungguhnya Hindu dan Buddha itu masih terpisah. Baru pada periode kerajaan Jawa Timur, Hindu dan Buddha itu dijadikan tema yang bukan sekedar koeksisten, tapi proeksisten. Dan itu menarik. Makanya raja itu merupakan simbol dari kehadiran agama-agama yang dianut umatnya. Kertanegara bergelar Sang Hyang Siwa Buddha, padahal Kertanegara beragama Buddha. Tetapi dia juga menjadi acuan bagi rakyatnya yang beragama Siwa. Dan puncaknya adalah karya Empu Prapanca dan Tantular, di mana orang menyadari bahwa meskipun secara eksoteris, ya, dari tata lahir Hindu dan Buddha itu berbeda, tetapi bagaimana sekilas bisa dibedakan. Dan begitu beniki ring apan kena parwanusen, mangka jinat walawan siwa tatwa tunggal. Hakikat Siwa dan hakikat Buddha itu sebenarnya tunggal. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda itu, tunggal itu Tandhana Dharma Mangrua, tidak ada kebenaran yang mendua. Bagi yang Siwa tetap Siwa, bagi yang Buddha tetap Buddha. Ini yang mungkin kita sebut dalam era kita sekarang ini sebagai sila ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu sebetulnya dialog teologis, bukan sekedar dialog karya. Kalau dialog iman itu sebetulnya seorang saling mendialogkan imannya masing-masing, tapi itu tidak dilakukan pada tingkat ahlinya, sehingga bisa salah. Tapi dialog teologis yang selama ini banyak kita lakukan itu justru kita ingin mendengarkan orang Muslim dari teolog Muslim sendiri, mendengar orang Kristen dari perspektif Kristen sendiri, dan dalam konteks kepelbagian dan perbedaan itu kita bisa saling berbagi di dalam kebenaran yang kita imani masing-masing. Masih ada berapa lama waktunya? 10 menit. Oh, 10 menit lagi, Pak. Ya, terima kasih. Dan yang terakhir, saya ingin memberikan contoh. Selain ini saya beri cerita diri sendiri, tapi tidak apa-apa lah, ini contoh. Contoh bagaimana teologi operatif saya ketika saya kenapa saya meminati dialog-dialog teologis lintas agama. Saya itu waktu SMP itu punya warisan warisan dari orang tua saya yang paling berharga, yaitu buku-buku terbitan Tan Kun Sui. Buk Handel Tan Kun Sui itu penerbit yang lebih tua dari Balai Pustaka. Itu Tan Kun Sui itu adalah seorang Tionghoa yang sebetulnya ahli kejawen, dan dia juga menerbitkan misalnya
apa karya-karya Hindu seperti Bhagavad Gita, terus karya-karya tasawuf ya, seperti misalnya Wirid Hidayat Jati, terus apa namanya Ihya Ulumuddin, meskipun itu hanya kecil kutipannya pakai bahasa Jawa. Lalu Tao Te Ching. Nah, itu kan saya baca itu waktu saya SMA. Tetapi ya karena baca-baca gitu aja. Pada waktu saya sudah mulai kuliah, saya mulai merasakan bahwa pentingnya bacaan saya di masa muda. Waktu saya SMP, waktu saya SMA, sehingga ketika saya menghadapi kutub-kutub ekstrim pertentangan agama, saya tidak tergoda untuk gampang masuk dalam pengkutupan itu. Nah, meskipun kadang-kadang kadang-kadang kita ini juga ada mungkin ketidaksabaran ketika menghadapi, lebih-lebih ketika saya masih muda, menghadapi orang-orang yang memaksakan paradigmanya tanpa sebetulnya merujuk pada sumber aslinya itu. Nah, salah satu apa yang saya sampaikan ini sebetulnya sekarang relevan terjadi ketika misalnya orang mengibarkan bendera tauhid dan itu seperti mendistorsi daripada makna monoteisme itu sendiri. Nah, ini yang apa namanya yang sering saya cermati di dalam konteks dialog teologis ini. Dan kemudian yang lebih penting lagi secara khusus kalau saya bicara tentang Semitic religion, agama-agama Semitik ya, atau Abrahamic religion, sebetulnya ketika kita mau belajar dari sudut pandang bahasa asli teks kitab suci, sebetulnya itu bisa saling mendekatkan. Kenapa? Karena Kristen itu kan berkembang terlalu lama dalam paradigma baratnya. Sementara Islam itu seperti mewakili suara tunggal Timur Tengah itu. Selama ini itu yang saya kembangkan lewat Syriac Studies di Indonesia. Ketika saya menemukan banyak paralel-paralel di dalam terminologi keagamaan yang bisa sebetulnya saling belajar. Misalnya monoteisme atau tauhid yang sekarang menjadi jualan kita, bukan hanya dalam konteks pengajian atau KKR, tetapi sampai pada perdebatan sila pertama yang sekarang ini lagi hangat-hangatnya atau panas-panasnya soal RUU HIP, gitu. Di situ ada semacam keinginan dari satu pihak untuk menarik sila Pancasila itu dalam tafsir salah satu agama. Nah, terlepas daripada ada yang menggorengnya isu ini, tetapi ya itu yang terjadi. Kenapa kita mudah sekali dibawa di dalam arus permainan para politisi itu? Karena mungkin karena pertama kali kita tidak mendalami apa yang kita imani. Yang kedua, kalau kita mendalami yang kita imani, kita tidak bisa menemukan paralelnya kepada agama lain. Maka disinilah perlunya perjumpaan yang intensif antara Islam dan Kristen yang tadi saya katakan yang paling sering bertengkar tadi. Definisi iman kita tentang misalnya tauhid itu perlu dibandingkan dengan bagaimana orang lain memahami ide yang sama. Terus kemudian saya tertarik dengan Profesor Muktiali ketika saya pertama-tama suka dengan model-model dialog itu ketika saya membaca bukunya Ilmu Perbandingan Agama. Kadang-kadang kita ini mengukur agama orang lain dari frame of reference kita. Lalu buku yang kedua itu buku yang diterjemahkan Gus Dur itu saya baca pada saat saya masih SMA itu. Judulnya Islam Antara Cita dan Fakta, itu terjemahan dari buku Said Husin Nasir. Nah, di situ dia membandingkan bagaimana rahasia inkarnasi dalam iman Kristen itu seperti nuzulul Quran dalam Islam. Lalu sosoknya Yesus tentu tidak sebanding dengan Nabi Muhammad dalam Islam. Itu kata Husin Nasir, karena kalau dalam iman Kristen Yesus itu adalah, kalau dalam Islam Nabi Muhammad itu penerima wahyu, wahyunya adalah Quran. Dalam iman Kristen, Kristus itu sendirilah wahyunya, penerimanya Bunda Maria. Maka dalam konteks ini ditemukan paralel
Bunda Maria dalam iman Kristen, yang menerima Kristus dalam rahimnya dalam keadaan suci itu seperti Nabi Muhammad dalam Islam. Dan disitulah tafsiran tradisional tentang Nabi Al-Umi itu dipahami sebagai buta huruf. Tapi apalah, apa itu maknanya itu Pak Munim Siri yang bidangnya itu. Tapi paling tidak, itu sebetulnya kan upaya untuk saling mendekati bagaimana kita mengukur agama orang lain bukan dari ukuran kita. Nah itu kalau bisa dikembangkan, tentu sekarang banyak sekali karya-karya akademis yang mendekati kedua agama itu jauh dari perasaan emosi atau apologetika yang berlebihan, tapi bagaimana kita bisa menemukan sebanyak mungkin paralelisasi dalam pemahaman, paling tidak untuk menemukan kesaling pahaman antara kedua tradisi iman yang berbeda-beda ini. Dan itu sangat relevan menurut saya, dialog teologis itu untuk anak-anak muda kita sekarang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, nanti kurang dan lebihnya kita bisa bahas di dalam diskusi. Terima kasih. Shalom, shalom, peace, rahayu. Saya tambahi rahayu karena saya orang Jawa. Matur suwun. Terima kasih. Nah, kita lanjut ke Pak Munim Siri untuk pemaparan yang kedua. Waktunya 30 menit. Oke, silakan Pak Munim. Baik, terima kasih Mas Akbar. Selamat malam teman-teman semua. Juga Pak Bambang yang sudah menyampaikan poin-poin pikirannya dengan sangat baik. Saya kira apa yang saya katakan ini akan lebih sebagai catatan kaki saja dari poin-poin Pak Bambang, dan saya sepenuhnya setuju dengan poin-poin yang tadi dielaborasi itu, dan juga saya berharap teman-teman tidak punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Saya akan bicara hal-hal yang sangat serius, karena kerja saya di musim panas saat ini lebih sebagai tukang kebun. Saya setiap hari berkebun, dan hampir saya melupakan saya sebagai profesor teologi, dan jikapun saya dibolehkan berbicara ini, saya lebih suka berbicara tentang pengalaman saya berkebun dibanding berbicara hal-hal yang sangat serius seperti yang tadi perbincangkan Pak Bambang. Mungkin saya akan lebih pada menjawab kenapa gerakan lintas iman ini perlu dipelopori oleh kalangan anak-anak muda. Saya kira saya akan menjawab pertanyaan itu saja, dan mungkin dalam jawaban saya juga akan bisa dipetik kemana arah gerakan lintas iman seharusnya kita kembangkan, apa yang perlu kita lakukan, bagaimana juga mewujudkan. Mungkin itu yang akan saya bicarakan. Juga mungkin bisa memberikan semacam kerangka teoritis tentang gerakan lintas iman ya. Saya akan mendiskusikan temuan penelitian saya 2-3 tahun yang lalu di Indonesia. Saya kira sangat relevan juga untuk menjawab kenapa gerakan lintas iman perlu dipelopori gerakan muda. Karena selama sabbatical leave 2-3 tahun yang lalu, saya bersama kawan-kawan dosen di UNER Surabaya itu melakukan penelitian tentang fenomena intoleransi di kalangan anak-anak muda terpelajar, ya, dari kalangan SMA dan juga perguruan tinggi. Ya, di kalangan SMA kita meneliti 10 SMA di Jawa Timur, di Pasuruan, Kediri, Malang, Surabaya, dan juga Pamekasan di Madura. Dan di kalangan mahasiswa perguruan tinggi kita meneliti di 7 perguruan tinggi yang oleh BNPT itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dianggap sebagai kampus yang terpapar paham radikalisme. Jadi kita melakukan penelitian baik di tingkat SMA dan perguruan tinggi, dan fenomena radikalisme atau fundamentalisme agama yang tadi disampaikan Pak Bambang itu memang betul-betul real.
walaupun pengenalan mereka tentang paham radikal itu sebenarnya sangat sangat awal. Jadi mereka itu baru mengenal paham-paham radikal melalui medsos. Karena itu ketika kita bertanya, apakah sejak kapan misalnya mahasiswa mengenal paham radikal, itu mereka cenderung menyatakan bahwa dalam semester pertama, ya, mereka tidak mengenal paham radikal sejak di SMA. Itu 85% yang kita teliti menyebutkan bahwa mahasiswa di kampus itu mengenal paham radikal itu sejak mereka memulai kuliah. Nah, saya menyebut kaum radikalis anak-anak muda ini sebagai newbie, ya. Mereka ini sebenarnya pendatang baru di dalam memahami dalam mengikuti ideologi radikal. Nah, di kalangan SMA juga sama sebenarnya. Ya, pengetahuan mereka tentang toleransi sebenarnya cukup bagus. Mereka itu ketika ditanya apakah mereka berkenan punya teman orang-orang non-Muslim bagi siswa Muslim, atau siswa Kristen, apakah mereka berkenan atau nyaman punya teman Muslim, itu umumnya mengatakan iya. Ya, mereka tidak masalah sebenarnya. Punya teman Muslim atau punya teman non-Muslim itu tidak masalah. Ya. Juga ketika ditanya apa yang menjadi faktor utama mereka memilih teman dekat, itu umumnya tidak mengatakan karena sesama agama, tapi karena nyaman saja diajak ngomong, gitu ya. Jadi mereka itu mengatakan toleransi itu penting, tidak masalah beda agama gitu. Tapi ketika kita tanya, kalangan anak-anak SMA ini, pertanyaan yang lebih lanjut, yang cenderung menjadi kontroversi di Indonesia, misalnya, apakah mereka tidak keberatan untuk mengatakan selamat Natal bagi orang Kristen gitu? Mereka umumnya mengatakan tidak mungkin. Nah, ini sudah melewati batas-batas toleransi. Gitu. Atau ketika kita tanya tentang apakah mereka setuju pemimpin itu non-Muslim, ya? Itu 87% yang kita teliti mengatakan bahwa pemimpin itu harus Muslim. Nah, ini kan menarik ya. Di satu sisi mereka menyadari betapa pentingnya toleransi, ya, dan beda agama itu tidak penting dalam memilih teman. Tapi ketika mereka ditanya hal-hal yang lebih sensitif, ya, menyangkut ucapan Natal, menyangkut kepemimpinan non-Muslim, itu mereka cenderung tidak toleran. Nah, artinya apa? Artinya adalah ada kesenjangan pemahaman tentang toleransi. Ya. Di satu sisi mereka menganggap toleransi penting, tapi di sisi lain mereka menganggap bahwa ada batas-batas toleransi yang tidak boleh dilewati. Ya. Nah, ini juga terjadi di kalangan mahasiswa perguruan tinggi. Ya. Mereka umumnya tidak bermasalah itu punya teman non-Muslim atau punya teman Muslim bagi orang-orang Kristen. Tetapi ketika ditanya soal-soal yang lebih serius, ya, menyangkut pentingnya negara khilafah misalnya, itu jawaban mereka tentang pentingnya khilafah itu tinggi sekali. Nah, ini bagi saya mengajarkan sesuatu yang penting sekali tentang bagaimana seharusnya kita memahami agama kita, tapi pada saat yang sama juga mengenal tradisi agama lain. Nah, mungkin langkah pertama arah gerakan lintas agama adalah satu, memperkokoh pengetahuan kita tentang agama kita sendiri. Ya. Yang kedua, mulai mengenal agama atau tradisi agama lain. Nah, maka cerita Pak Bambang tadi itu sangat inspiring ya, bahwa beliau ketika masih SMA itu sudah mengenal tulisan-tulisan dari penulis-penulis Muslim. Ya, mereka Pak Bambang sudah mengapresiasi karya-karya pujangga baru yang beliau kategorikan sebagai punya kemampuan untuk passing over, ya, tidak hanya terbatas kepada pemahaman keagamaan mereka sendiri. Nah, saya dulu waktu tingkat SMA itu belum tahu apa-apa, ya, saya ini anak pesantren,
di Madura, ya, bisa Anda bayangkan anak Madura yang punya sentimen keagamaan yang tinggi, sentimen keislaman yang tinggi. Lebih dari itu, saya ini dididik oleh pesantren. Ya. Nah, ketika selesai pesantren, saya melanjutkan kuliah di Pakistan. Anda bayangkan itu, ya, bahwa pengetahuan saya tentang agama lain itu sangat minim. Jadi ada pergulatan yang sangat serius dalam diri saya itu. Ya, ketika di Pakistan, saya baru mengenal tulisan seorang pemikir Muslim yang tercerahkan di India, namanya Ahmad Khan. Saya menjadi fan berat Ahmad Khan ini. Jika Anda belum pernah membaca tulisan-tulisan beliau, saya akan sangat sarankan. Ini adalah sarjana Muslim abad 19 di India, yang kemudian mendirikan satu universitas yang dikenal dengan Aligarh University di India. Itu adalah universitas yang didirikan oleh Ahmad Khan. Yang menarik bagi saya adalah Ahmad Khan ini punya komitmen keagamaan yang tinggi untuk mereformasi Islam, tapi juga punya kepedulian untuk memahami agama lain, terutama Kristen, dari sudut pandang Kristen, seperti yang tadi Pak Bambang sebutkan itu. Ya. Dia mungkin satu-satunya ya sarjana Muslim yang menulis tafsir tentang Bible. Ya. Sampai saat ini itu belum ada sarjana Muslim yang menulis komentar atau tafsir terhadap Bible. Itu belum ada. Ya, sepengetahuan saya, satu-satunya yang menulis tafsir terhadap Bible itu adalah Ahmad Khan di India. Nah, saya ketika saya di Pakistan, saya mengenal pemikiran Ahmad Khan ini karena saya punya minat terhadap reformasi atau pembaruan Islam di Indonesia dulu. Waktu di pesantren saya mulai membaca karya Cak Nur misalnya, maka tidak aneh ketika di Pakistan saya meneruskan minat itu dan ketemu dengan tulisan Ahmad Khan. Ya, karena pedulinya terhadap reformasi Islam. Nah, ketika saya mengetahui bahwa Ahmad Khan menulis tafsir Bible, Alkitab secara keseluruhan, ya, minat saya terhadap agama lain itu mulai tumbuh. Jadi dibanding Pak Bambang, saya itu terlambat sekali untuk mengenal agama lain. Tetapi minat saya terhadap agama itu bertumbuh dengan pesat. Nah, maka ketika mengambil kuliah di Amerika dari S2 ke S3, saya itu memilih atau memfokuskan kajian pada sejarah agama-agama. Nah, dan yang menarik bagi saya adalah bahwa mempelajari sejarah agama-agama itu tidak akan mengurangi keimanan kita terhadap agama kita sendiri. Ya. Ini kan banyak ya teman-teman yang khawatir kalau belajar agama lain itu nanti akan mengganggu keimanan. Ya. Ini sebenarnya persepsi yang salah. Ya. Kalau Anda belajar bahasa Inggris, ya, bahasa Indonesia Anda itu tidak akan pernah berkurang. Ya. Saya orang Madura, lama tinggal di Amerika sejak 2003, berarti sudah 17 tahun lebih ya, tinggal di Amerika. Tetapi bahasa Madura saya itu tidak hilang. Ya. Saya kalau disuruh bahasa Madura, tidak akan berkurang fasihnya sekarang. Jadi belajar bahasa lain, belajar agama lain, itu tidak akan pernah mengurangi keimanan kita. Ya. Nah, dari belajar agama lain, itu akan memunculkan sikap apresiasi terhadap agama lain. Nah, ini juga ada semacam kekhawatiran dari mereka yang ingin terlibat dalam gerakan lintas iman, bahwa jika kita mengapresiasi agama lain, tidak mungkin pada saat yang sama kita tetap mengimani agama kita. Nah, ini juga kesalahan yang umum terjadi. Dan untuk menjawab hal-hal semacam ini, saya biasanya memberikan analogi, ya.
Walaupun analogi itu memang bukan argumen filosofis yang kuat, tetapi minimal dengan analogi kita bisa menjadikan tema yang kita diskusikan itu masuk akal, ya. Saya biasanya memberikan analogi begini. Untuk mengatakan ada cewek cantik, ya, berjalan di depan saya tidak harus mengatakan istri saya jelek. Ya. Saya bisa mengapresiasi betapa cantiknya atau Anda juga, ya, yang cewek juga bisa mengatakan, "Oh, pacar saya ganteng." Ya. Tapi ketika Anda mengatakan pacar Anda ganteng, tidak otomatis Anda harus mengatakan cowok-cowok lain jelek, kan tidak perlu, ya. Anda bisa mengapresiasi agama lain tanpa harus menganggap bahwa agama Anda itu salah, ya. Nah, pengalaman saya belajar agama-agama itu justru memunculkan sikap apresiasi yang tinggi. Nah, mempelajari agama itu tidak harus kemudian kita menghamba kepada agama. Ini yang saya kira kesalahan di kalangan teman-teman di Indonesia, terutama yang saya ikuti, bahwa ketika mereka mempelajari sesuatu, mereka kemudian cenderung tidak kritis pada apa yang mereka pelajari. Nah, sekarang walaupun saya tidak mengikuti dari dekat perdebatan tentang sains dan agama misalnya. Jadi ada kubu yang pro sains, ada yang kubu pro agama, pro filsafat. Yang pro filsafat adalah mereka yang belajar filsafat, yang pro sains adalah mereka yang mulai membaca tentang sains walaupun mereka bukan saintis. Sementara yang pro agama adalah mereka yang belajar agama. Jadi masing-masing itu menjadi pembela dari apa yang mereka pelajari. Nah, ini ya saya kira yang salah, ya. Ada kesalahan sistemik saya kira. Bahwa ketika kita mempelajari sesuatu, kita kemudian tidak kritis terhadap sesuatu yang kita pelajari. Ya. Saya belajar tentang sejarah Islam, belajar tentang sejarah agama-agama, tapi justru saya semakin dalam saya mempelajari, semakin saya kritis terhadap apa yang saya pelajari. Ya. Kalau Anda misalnya membaca tulisan buku yang berjudul Kemunculan Islam dalam Kesajanaan Revisionis misalnya, atau Kontroversi Islam Awal, itu adalah versi terdahulu, Anda akan melihat bahwa saya mengembangkan apa yang disebut dengan kesarjanaan revisionis. Ya. Itu justru muncul, revisionis itu adalah dari kata revisi, ya. Saya berargumen bahwa banyak hal dalam sejarah agama-agama, termasuk Islam, itu sebenarnya yang tidak berbasis historis. Ya, misalnya sejarah tentang Nabi, sejarah tentang Quran, itu lebih kepada dasar keimanan, bukan berdasar fakta-fakta atau data-data historis. Ya, misalnya Islam itu kapan muncul sih? Ya. Kita akan cenderung mengatakan Islam itu ada sejak Nabi Muhammad. Ya. Pertanyaannya adalah, dari mana kita tahu bahwa Islam itu sudah ada sejak Nabi Muhammad? Ya. Nah, kita akan mengatakan, oh kan ada sejarah Nabi. Nah, kita bisa tanya, sejarah Nabi itu kapan ditulis? Ya. Sejarah Nabi, sejarah tentang pembukaan Al-Quran, itu ditulis lebih dari 100 tahun setelah Nabi wafat. Nah, dengan demikian, maka narasi historis yang kita jadikan sebagai basis tentang sejarah Nabi Muhammad atau sejarah Al-Quran, itu sebenarnya tidak bisa menjadi dasar kajian historis tentang kapan Nabi Muhammad hidup atau bagaimana Al-Quran dibukukan. Nah, ini juga bukan hanya terkait dengan sejarah Islam atau Nabi Muhammad, ya. Dengan Kristen juga sama. Ya, kita misalnya mengenal bahwa
ada 4 Injil yang kanonikal misalnya ya. Tetapi kita bertanya, apakah Injil-Injil itu betul ditulis oleh orang yang namanya dikaitkan sebagai penulis Injil, ya, dari Lukas, Matius, atau Yohanes? Apakah Injil-Injil itu ditulis mereka? Ya. Kesarjanaan historis tentang Bible itu hampir sepakat bahwa Injil-Injil itu tidak ditulis oleh Yohanes, tidak ditulis oleh Lukas atau Matius. Ya. Itu sudah menjadi kesepakatan kesarjanaan. Nah, semakin kita mempelajari suatu agama, seharusnya kita memunculkan sikap kritis terhadap agama-agama itu. Ya. Nah, jika sikap kritis itu tidak muncul, maka yang terjadi adalah kita akan menghamba kepada apa-apa yang kita pelajari. Nah, gerakan lintas iman menurut saya, langkah yang harus diambil berikutnya adalah mengembangkan sikap kritis. Mengenal problem-problem yang kita hadapi ketika kita terlibat dalam gerakan lintas iman. Jadi jangan kita menganggap bahwa semuanya bisa kita terima secara taken for granted. Ya. Kita harus mengembangkan sikap kritis, ya, termasuk terhadap istilah-istilah yang kita kenal sehari-hari. Ya. Nah, misalnya tadi Pak Bambang menyebut istilah misalnya Abrahamic religion, ya, agama-agama Semitis, agama-agama Ibrahim, untuk merujuk kepada 3 agama yang kita kenal, Yahudi, Kristen, dan Islam. Kita menganggap bahwa Ibrahim itu menjadi penyatu dari ketiga agama ini. Nah, jika teman-teman yang terlibat dalam gerakan lintas iman ini kritis, maka akan muncul pertanyaan, benarkah Ibrahim itu bisa dijadikan sebagai pemersatu agama-agama? Nah, ketika kita membaca kitab suci dari Hebrew Bible, dari kitab suci Kristen dan kitab suci Al-Quran, kita baru tahu bahwa masing-masing kitab suci itu mengklaim Ibrahim untuk dirinya, untuk mereka, dan menafikan yang lain. Ya, figur Ibrahim itu adalah figur yang paling kontroversial dalam sejarah Yahudi dan Kristen. Masing-masing kaum Yahudi dan Kristen menganggap Ibrahim sebagai nenek atau kakek moyang mereka, dan mereka adalah pewaris resmi dari Ibrahim. Ya. Demikian juga Al-Quran menganggap Ibrahim itu sebagai figur tunggal yang melewati agama-agama sebelumnya, termasuk Kristen dan Yahudi. Makanya di Quran misalnya muncul maka Ibrahima Yahudian wala Nasranian, kan? Ya, Ibrahim itu bukan Yahudi dan bukan Nasrani, bukan Kristen, kata Quran. Nah, jadi ketika kita mengetahui ini, kita baru bertanya, benarkah Ibrahim itu menjadi penyatu agama-agama Semitik? Ya. Nah, belakangan muncul gugatan terhadap pertanyaan seperti itu. Maka ada seorang penulis yang bernama Aaron Hughes yang menulis tentang Abrahamic religion, mempersoalkan use and abuse of the term, ya. Jadi judulnya Abrahamic religion, penggunaan dan penyalahgunaan istilah Abrahamic religion, ya. Nah, maksudnya kalau kita mempelajari sesuatu, maka kita harus memunculkan sikap kritis terhadap sesuatu, termasuk ketika kita terlibat dalam gerakan lintas iman seperti yang teman-teman sekarang gandrungi. Harus muncul sikap kritis, ya. Nah, maka saya sangat senang misalnya tadi itu ada pertemuan kita diawali dengan doa, ya. Nah, tetapi harus muncul pertanyaan, apakah tadi itu doa lintas iman atau itu doa Islam? Nah ini lintas, ya, ini gerakan lintas iman, tapi kok doanya itu doa Muslim. Nah, ini kan ada sesuatu yang tidak klop, ya. Ada sesuatu yang salah di sini. Ini adalah gerakan lintas iman, tapi diawali oleh doa Muslim, doa Islam. Nah,
Nah, pertanyaan berikutnya adalah, bisakah kita mengembangkan apa yang bisa kita sebut sebagai interfaith atau interreligious prayer? Doa lintas iman, bisakah kita mengembangkan ke sana? Ini menjadi perdebatan sangat-sangat serius ya dalam kesarjanaan teologis ya. Misalnya ini sebenarnya dari Paus Benedict XVI, Benedictus 16 itu termasuk sarjana Katolik ya, sebelum beliau menjadi paus, yang menolak soal doa lintas iman. Jadi doa lintas iman itu bagi beliau tidak dibenarkan secara Kristen. Nah, belakangan pandangan itu mulai dipersoalkan, maka persoalan ini, soal doa lintas iman ini menjadi perdebatan sangat serius di kalangan teolog Kristen, baik Protestan ataupun Katolik. Ya, ada Davin da Costa di Inggris itu yang berargumen bahwa satu masalah dari doa lintas iman itu soal intensi, soal niat. Ya. Apakah Muslim dan Kristen misalnya, ketika melakukan doa lintas iman, itu niatnya mereka sama. Ya. Ketika menyebut kata Tuhan, ya Tuhan, berkatilah pertemuan ini. Apakah ketika menyebut kata Tuhan, orang Kristen dan orang Islam itu punya pemahaman yang sama tentang Tuhan? Jika pemahamannya berbeda, jika intensinya berbeda, maka menurut dia doa lintas iman itu menjadi bermasalah. Tetapi ada juga kalangan sarjana lain yang mengatakan bahwa intensi itu bisa berbeda antara satu sama lain, tetapi tidak menafikan validitas doa lintas iman. Jadi yang saya maksud dengan doa lintas iman itu bukan doa yang seperti tadi, ya, tetapi satu formula doa yang bisa diikuti atau diamini baik oleh orang Kristen ataupun orang Islam. Ya. Jadi bisa disusun doa frase-frase yang tidak menyentuh hal-hal yang kontroversial antara dua agama. Nah, bisakah ini dilakukan? Interfaith prayer ini, apakah bisa dilakukan? Ini tampak sepele, tapi secara metodologis ini sebenarnya menjadi jantung dari gerakan lintas iman. Bisakah kita melangkah ke sana gitu? Ya. Bisakah kita misalnya memulai pertemuan dengan doa lintas iman, bukan doa dari agama tertentu, baik dari Kristen ataupun dari Islam. Mungkin yang diperhatikan teman-teman di sini adalah sesekali kita doa dari Muslim, tetapi sekali kita doa dari Kristen. Tapi bisakah kita melangkah lebih lanjut, yaitu dengan interfaith prayer itu? Nah, ini hanya semacam dorongan ya bagi teman-teman untuk berpikir kritis ketika terlibat dalam gerakan lintas iman seperti ini. Nah, saya sebenarnya ingin bicara lebih panjang ya tentang gerakan lintas iman, tapi saya khawatir saya sudah terlalu banyak mengambil waktu. Mas Abar, apa saya masih bisa bicara beberapa poin lagi atau kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab saja supaya lebih akrab? Ya tinggal 5 menit lagi, Pak. Oke. Baik. Langkah berikutnya saya kira adalah yang saya sebutkan tadi sebagai teologi lintas iman atau interfaith theology. Ya, ini sebenarnya masih terkait dengan doa lintas iman. Apa yang dimaksud dengan teologi lintas iman? Ya. Seperti yang saya sebutkan tadi itu, teologi lintas iman ini sebenarnya kelanjutan dari pluralisme agama atau religious pluralism.
Anda mungkin mengenal tipologi yang apa namanya dipopulerkan oleh Alan Reis di Inggris. Alan Reis ini menulis buku tentang Christians and Other Religion, ya, orang-orang Kristen dan agama-agama lain. Dalam bukunya itu dia memperkenalkan tipologi eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme seperti yang sudah kita kenal. Jadi 3 tipologi itu sebenarnya pertama kali diperkenalkan oleh Alan Reis dalam buku ini. Alan Reis sendiri mungkin Anda tahu adalah murid dari John Hick, ya, seorang filosof Kristen yang mempromosikan paham pluralisme agama. Nah, belakangan Alan Reis bersama teolog Katolik bernama Paul Nitter, mungkin Anda pernah dengar nama Paul Nitter, itu memperkenalkan apa yang mereka sebut sebagai interfaith theology. Nah, apa bedanya interfaith theology atau teologi lintas iman yang saya kira ini bisa menjadi kerangka teoritis dari gerakan lintas iman yang dikembangkan teman-teman ini? Apa bedanya gerakan teologi lintas iman ini dari pluralisme agama misalnya, ya? Kalau pluralisme agama itu seperti kita tahu, kalau kita bisa definisikan secara sederhana adalah bahwa jalan keselamatan itu tidak tunggal, ya. Jadi perbedaan itu bukan hanya rahmat dari Tuhan, tetapi juga kehendak Tuhan, ya. Jadi ada 2 hal. Apakah keragaman itu adalah semata realitas historis bahwa kita hidup dalam masyarakat yang berbeda-beda agama, kita menyadari betul bahwa berbeda agama itu seharusnya bukan menjadi masalah. Tetapi lebih dari itu, ya, perbedaan-perbedaan ini adalah kehendak dari Tuhan. Nah, jika agama yang berbeda-beda itu adalah kehendak Tuhan, maka keberadaannya adalah valid. Itu sebenarnya basis dari pluralisme agama. Jadi jalan keselamatan itu tidak menjadi monopoli satu agama. Dan satu agama tidak boleh menganggap superior dari agama lain. Karena masing-masing agama adalah jalan keselamatan yang sah. Ya. Itu sebenarnya pluralisme agama. Nah, belakangan sejumlah teolog itu mulai mengembangkan lebih lanjut apa yang mereka sebut sebagai teologi lintas agama. Nah, teologi lintas agama itu beranjak lebih jauh karena bukan hanya bagaimana orang Islam bersikap apresiasi terhadap Kristen misalnya, dan sebaliknya bukan hanya bagaimana orang-orang Kristen mengapresiasi Islam, tetapi mengembangkan satu diskursus yang mengambil insight, mengambil perspektif dari lebih dari satu agama. Ya, kita bisa membicarakan soal-soal kemanusiaan bukan dari perspektif Islam saja, bukan dari perspektif Kristen saja, tapi dari perspektif Islam dan Kristen sekaligus. Nah, yang memungkinkan teologi lintas agama ini berkembang, sebenarnya menurut para peneliti itu hanya mungkin di agama Yahudi, Kristen dan Islam. Ya, dalam agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, ada semacam kesulitan, ya, untuk mengembangkan teologi lintas agama. Ini mungkin nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut. Tetapi yang saya ingin tekankan kepada kawan-kawan yang terlibat dalam gerakan lintas iman ini adalah mencari bangunan teologis yang memungkinkan gerakan lintas iman ini berdiri secara kokoh. Ya. Dan kita perlu mengetahui problem-problemnya. Nah, sebab ada kecenderungan kita hanya mengetahui di permukaan, ya. Ketika kita masuk ke dalam, kita kebingungan. Ya. Nah, karena itu dari awal saya menyarankan bahwa teman-teman ini mulai merenungkan problem-problem lintas iman itu apa saja sih, gitu. Nah,
Karena itu ketika kita mulai mengkampanyekan gerakan lintas iman itu, kita tidak kaget saat beberapa kalangan memperlihatkan ada problem-problem serius baik secara teologis maupun praksis dari gerakan lintas iman ini. Ya. Kita harus melihat problem-problemnya itu apa saja. Kita harus identifikasi. Ya misalnya di kalangan Islam, ya seberapa jauh misalnya orang-orang Muslim itu bisa memahami konsep-konsep teologis Kristen yang di Quran cenderung dikritik, ya, tentang Trinitas, tentang ketuhanan Yesus, tentang status Bunda Maria, tentang Yesus sebagai anak Tuhan. Itu kan persoalan-persoalan yang dikritik oleh Al-Quran. Nah, bisakah teman-teman Muslim mengidentifikasi problem-problem yang dipersoalkan Al-Quran dan kemudian menawarkan tafsir yang lebih humanis? Ini sebenarnya bukan soal Quran saja. Secara teoritis di Kristen itu lebih rumit. Ya. Mungkinkah orang Kristen mengapresiasi Islam? Itu lebih rumit dibanding mungkinkah orang-orang Muslim mengapresiasi Kristen. Alasannya sederhana, ya, karena Islam itu muncul setelah Kristen. Dan kita sebagai Kristen itu tidak pernah berbicara tentang Quran, tentang orang Islam. Ya. Nah, misalnya sebut saja, bisakah orang Kristen itu menganggap Muhammad sebagai nabi? Nah, ini kan rumit bagi orang Kristen. Atau menganggap Quran itu sebagai wahyu. Ini rumit, ya. Secara teoritis orang Islam itu lebih gampang mengembangkan sikap apresiasi terhadap agama Kristen dan Yahudi yang muncul lebih awal. Karena di Quran kan banyak, ya. Quran tidak mempersoalkan misalnya bahwa Bible itu, Injil, Taurat itu berasal dari Tuhan. Tidak mempersoalkan. Ada ayat-ayatnya. Tetapi kitab suci Kristen kan tidak pernah berbicara tentang Quran, ya. Jadi secara teoritis orang Islam seharusnya lebih mudah mengapresiasi Kristen dibanding orang Kristen mengapresiasi Islam. Nah, walaupun dalam praktiknya ternyata tidak, gitu. Kenapa ini terjadi? Karena teolog-teolog Kristen itu mengembangkan diskursus tentang keragaman agama dari pluralisme ke teologi lintas iman itu jauh lebih maju dibanding sarjana-sarjana Muslim. Nah, maka saya selalu menantang mahasiswa saya untuk menunjukkan siapa orang Islam yang punya minat untuk kajian Kristen secara mendalam, ya, yang mengambil studi Kristen itu sebagai bidang kajiannya itu hampir tidak ada. Ya. Nah ini sebenarnya PR ya bagi teman-teman yang terlibat dalam gerakan lintas iman ini untuk mengembangkan minat tentang agama lain dari agama yang menjadi keyakinannya. Saya kira itu saja sebagai pengantar dulu. Nanti kita bisa diskusikan lebih detail. Terima kasih dan saya kembalikan ke Mas Akbar sebagai moderator. Demikian yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Tuliskan komentar pada kolom komentar demi perkembangan channel David Saguna sebagai alat edukasi iman bagi kita sekalian. Salam.